Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Sebelum masuk tentang penjelasan tipe dan gaya kepemimpinan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Eka Putri dengan NIM 10011282126050 dari IKM kelas A. Jadi video ini merupakan tugas dari mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem dengan dosen pembimbing Bapak Rudi Chandra SKM LKM. Sebelum saya membahas tentang tipe dan gaya kepemimpinan, saya akan membahas tentang konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin. Jadi fungsi dari kepemimpinan pada hakikatnya fungsi kepemimpinan terdiri dari dua aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi administrasi dan kedua adalah fungsi sebagai top manajemen. Selanjutnya saya akan membahas tentang tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang pertama adalah tipe otoritas. Seorang pemimpin yang otoratik adalah seorang yang sangat egois. Egoisme yang sangat besar akan mendorongnya memutarbalikkan kenyataan yang sebenarnya sesuai dengan keinginannya diinterpretasikan sebagai kenyataan. Yang kedua ada tipe paternalistik. Pada tipe ini, pemimpin organisasi yang dianut biasanya seorang pemimpin yang mengutamakan nilai kebersamaan. Selanjutnya ada tipe karismatik. Tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa mempengaruhi orang lain. Baiklah, selanjutnya ada tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat serta sugesti dari bawahannya. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan militeratis, yaitu banyak menggunakan sistem perintah, sistem komando dari atasan ke bawahannya seperti sifatnya kemiliteran. Baiklah, kita masuk ke gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang memberikan arahan, sehingga keputusan diserahkan sepenuhnya kepada bawahan. Dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan birokratis. Perilaku pemimpin yang ditandai dengan adanya ketaatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk memimpin anak buahnya. Pemimpin birokratis secara umum akan membuat segala keputusan itu berdasarkan aturan yang telah berlaku dan tidak ada lagi fleksibilitas. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggotanya dalam mengambil inisiatif. Kurangnya interaksi dan kontrol yang telah dilakukan oleh pemimpin, sehingga gaya tersebut hanya dapat berjalan jika bawahannya mampu memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan dalam mengejar tujuan dan sasaran yang cakupan tinggi. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari diri sendiri dengan secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab akan dipegang oleh si pemimpin yang bergaya otoriter.
sedangkan para anak buahnya hanya sekedar melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang keenam, ada gaya kepemimpinan karismatik. Biasanya pemimpin dengan memiliki gaya ini, mereka akan menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan. Mereka hanya mampu menarik orang untuk bisa datang kepada mereka. Tetapi setelah beberapa lama kemudian, orang-orang yang datang tersebut akan kecewa karena adanya ketidakkonsistenan. Apa yang telah diucapkan ternyata tidak dilakukan. Tetapi ketika dimintai pertanggungjawaban, si pemimpin akan senantiasa memberikan alasan, permintaan maaf, serta janji-janji. Yang ketujuh, ada gaya kepemimpinan diplomatis. Jadi pada gaya ini, pemimpin akan menguntungkan dirinya dan juga menguntungkan lawannya. Kesabaran dan kepastian merupakan kelemahan pemimpin dengan menggunakan gaya ini. Dan yang kedelapan, ada gaya kepemimpinan moralis. Pemimpin dengan gaya ini memiliki empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari bawahannya, juga sabar, murah hati. Segala bentuk kebijakan yang ada dalam pemimpinan ini, orang-orang akan bergabung karena kehangatannya, terlepas dari semua kekurangannya. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan administratif. Pada gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Dan yang ke-10 ada gaya kepemimpinan analitis. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini, biasanya untuk membuat keputusan didasarkan pada suatu proses analis, terutama analis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Gaya ini akan berorientasi pada hasil dan akan lebih menekankan pada rencana-rencana rinci serta berdimensi jangka panjang. Yang ke-11 ada gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan dan kerjasama. Yang ke-12 ada gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditunjukkan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama. Yang ke-13 ada gaya kepemimpinan situasional. Inti dari teori kepemimpinan ini adalah pemimpin akan dapat berlaku berbeda-beda, tergantung dari seperti apa kondisi, tingkat kesiapan para pengikutnya, dan pemahaman anak buahnya. Yang terakhir ada kepemimpinan militeristik. Tipe pemimpin seperti ini sangatlah mirip dengan tipe pemimpin otoriter yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Baiklah, berdasarkan penjelasan di atas, maka ditarik kesimpulan tipe kepemimpinan terdiri atas tipe otoriter, tipe paternalistik, tipe karismatik, tipe kepemimpinan demokratis, dan tipe militeris. Sedangkan gaya kepemimpinan meliputi ada 11 gaya yang telah saya jelaskan tadi. Tetapi tipe dan gaya kepemimpinan tersebut tidak serta-merta seperti adanya. Akan tetapi selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya.